Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pembelajaran saat ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Ibu Teti dalam mata pelajaran kimia. Saat ini kita akan mempelajari mengenai konfigurasi elektron. Yang perlu kalian ketahui dulu dalam konfigurasi elektron ini yaitu konfigurasi elektron berdasarkan model atom mekanika kuantum. Awal yang harus kalian pahami adalah mengenai aturan Auk-Bow. Aturan Auk-Bow ini yaitu bahwa atom di dalam suatu atom akan berada dalam kondisi yang stabil bila mempunyai energi yang rendah. Sedangkan elektron-elektron akan berada pada orbital-orbital yang bergabung membentuk subkulit. Jadi elektron mempunyai kecenderungan untuk menempati subkulit yang tingkat energinya rendah. Nah, subkulit yang energinya rendah berdasarkan aturan Auk-Bow ini untuk membuat konfigurasi elektron, kalian harus menuliskan dari pertama itu tingkat energi yang paling rendah dengan subkulit 1S, kemudian yang kedua 2S, 2P, kemudian yang ketiga 3S, 3P, 3D. Selanjutnya, kulit yang keempat ada 4. Ada 4S, ada 4P, ada 4D, dan ada 4E. Kulit yang kelima. Di kulit kelima ada 5S, 5P, kemudian 5F. Maaf, bukan 5F tapi 5D dulu. Setelah 5P itu ada 5D. Kita hapus dulu yang 5F-nya. Jadi 5D. Kita hapus ya. Dari 5. Ini tadi 5F, jadi 5D, kemudian baru 5E. Nah, di bawahnya baru kita ada 6S, 6P, kemudian di bawah lagi ada 7S. Selain aturan Auk-Bow, ada juga larangan Pauli. Dengan adanya larangan Pauli, maka elektron yang dapat menentukan suatu subkulit atau dapat menempati suatu subkulit hanya 2 kali dari jumlah orbitalnya. Di 1S ini orbitalnya ada 1. Nah, elektronnya yang berisi adalah 2. Maka 1S ini diisi yang paling pertama. Kemudian baru 2S, setelah itu 2P, setelah 2P ada 3S, kemudian 3P, 4S, setelah itu 3D, 4P, 5S, kemudian ada 4D, 5P, dan 6S. Lalu kemudian 4F, 5D, 6P, 7S.
Kalau dituliskan untuk konfigurasi elektron berdasarkan mekanika kuantum ini, kita akan mengisi dulu dari kulit pertama itu ada subkulit 1s, kemudian ada 2s, kemudian ada 2p, kemudian ada 3s, kemudian ada 3p. Setelah 3p bukan 3d, tapi subkulit yang terendah itu adalah 4s. Setelah 4s baru 3d, setelah 3d baru 4p, 4p, kemudian setelah 4p isinya adalah bukan 4d tapi 5s. Nah, ini semua susunannya berdasarkan alat bau disusun seperti yang Ibu tuliskan sebelumnya. Nah, untuk mengisi jumlah elektronnya, menurut karangan Pauli, subkulit S terdiri dari satu orbital, maka dapat ditempati maksimal adalah 2 elektron. Jadi di 1s, di subkulit S ini adalah maksimalnya 2 elektron. Juga di S 2 elektron. Sementara di P, subkulit P, ada 3 orbital, maka maksimumnya adalah 6 elektron. Di S ada 2 elektron, di P 6 elektron, kemudian di S lagi ada 2 elektron. Nah, di subkulit D ada 5 orbital, maka jumlah elektron maksimal di D adalah 10. Untuk P, subkulit P ada 6 lagi, kemudian di 5 di subkulit S ada 2. Itu susunannya. Untuk konfigurasi elektron berdasarkan mekanika kuantum. Ibu kasih contoh bagaimana menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan mekanika kuantum. Contoh. Misalnya ada atom natrium, nomor atomnya 11, maka kita akan menuliskan konfigurasi elektronnya dimulai dari kulit terendah, yaitu kulit pertama dengan subkulit S, jadi 1s, elektron di subkulit S2 maksimalnya. Kemudian setelah kulit pertama ada kulit kedua dengan subkulit S, maksimal di S 2 elektron. 2 elektron. Kemudian setelah S di kulit kedua itu ada subkulit P, jadi 2P, maksimal di P elektronnya itu di subkulit P6. Nah, kita hitung dulu elektronnya, jumlahnya adalah ini ada 2 ditambah 2 4 ditambah 6 10. Sementara jumlah elektron di atom natrium karena nomor atomnya 11 adalah 11, jadi ada 10. Jadi kalian tinggal menambahkan di sini adalah untuk untuk kulit ketiga dengan subkulit S, jumlah elektron yang mengisinya tinggal 1. Kalian bisa jumlahkan di sini ada 2 ditambah 2 4 ditambah 6 10 ditambah 1 11. Contoh yang lain, kalian bisa menuliskan untuk atom unsur Sc. Skandium ini nomor atomnya adalah 21. Nomor atom 21, maka yang pertama kalian tuliskan adalah 1s, 2, kemudian di kulit atom kedua, subkulitnya 2s2, 2p, 6, kemudian 3s, 2,
di 3P 6. Kalian jumlahkan 2 tambah 2 4 tambah 6 10 tambah 2 12 tambah 6 16. Maaf. 10 tambah 2 12 ditambah 6 18. Secara SC nomor atomnya 21. Jadi tinggal ada 3 elektron lagi. Nah, 3 elektron dari 3P itu bukan 3D, maaf, bukan 3D, tapi menurut urutan dan aturan Aufbau, energi yang terendah itu adalah di kulit keempat dulu dengan subkulit S. Sini kalian isi 2 elektron karena maksimalnya 3 elektron. Baru yang 1 elektronnya kalian masukkan di subkulit 3D 1. Jadi jumlahnya 21. 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10 tambah 2, 12 tambah 6, 18 tambah 2. Jadi 20, kemudian tambah 1, 21. Contoh yang lain, kalian bisa menuliskan misalnya untuk besi Fe, nomor atom besi itu adalah 26. Kan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, kemudian 3p6, 3p, ini dihapus dulu sebelah sini. Jadi angka 6-nya di kesini. Kita lanjutkan. Tadi itu 3s2, kemudian 3p isinya di sini 3p maksimum elektronnya adalah 6. Jadi elektron 6. Kemudian setelah 3p ingat bukan 3D tapi 4s2. Baru kita isi dengan 3D. 3D isinya berapa? Kita hitung dulu. 2 ditambah 2, 4, tambah 6, 10, tambah 2, 12, tambah 6, 18, 18 tambah 2, 20, berarti nomor atom Fe 26, di elektron di subkulit D ada 6 lagi, 26. Begitu konfigurasi berdasarkan mekanika kuantum. Nah, untuk konfigurasi mekanika kuantum ini, kalian bisa menyingkatnya dengan menggunakan metode konfigurasi elektron gas mulia. Konfigurasi elektron gas mulia, kalian tahu sendiri gas mulia itu unsurnya ada helium, nomor atomnya 2, kemudian ada neon, nomor atomnya 10, kemudian ada argon, nomor atomnya 18. Nah, kalau dituliskan nomor konfigurasi elektron untuk helium, maka ini adalah 1s2. Untuk neon, maka 1s2, kemudian 2s2, 2p6. Untuk argon 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 dan 3p6. Nah, kalian bisa menyingkat menjadi unsur konfigurasi elektron ini dengan konfigurasi elektron gas mulia. Bagaimana menyingkatnya? Kita lihat yang Na. Yang Na itu ada
Na konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s1. Nah, sampai 2p6 itu sama konfigurasi elektronnya dengan unsur neon dengan nomor atom 10. Maka kalian bisa menuliskannya untuk konfigurasi elektron ini adalah menjadi Ne 3s1. Nah, begini. Kemudian yang ST21, yang sama konfigurasi elektronnya itu adalah dengan argon. Argon sampai 3p6, maka kalian bisa tinggal menuliskan untuk konfigurasi elektron. Ini menyingkatnya dengan argon sama 3p, jadi belakangnya tinggal 4s 2 3d 1. Begitu juga untuk yang untuk unsur Fe. Untuk unsur Fe, maka kalian bisa menyingkatnya dengan konfigurasi elektron gas mulia, menuliskannya menjadi argon 4s2 dan 3d6. Begitu. Itulah pembelajaran kali ini mengenai konfigurasi elektron berdasarkan model atom mekanika kuantum. Yang pertama, kita mengikuti aturan Aufbau, yaitu bahwa elektron mengisi subkulit yang mempunyai energi terendah dulu. Energi yang terendah dimulai dari kulit yang pertama, yaitu subkulitnya S, kemudian kulit yang kedua S dan P subkulitnya, kemudian kulit ketiga ada S dan P dan D, tapi kita mengisinya setelah 3S dan 3P tidak mengisi elektron ke 3D karena 3D energinya lebih besar dibanding dari subkulit 4S. Setelah 4S baru 3D, kemudian 4P, dari 4P 5S sesuai dengan yang Ibu tunjukkan dengan tanda panah. Nah, kemudian ada larangan Pauli bahwa tiap subkulit itu mempunyai jumlah elektron maksimal. Untuk S maksimal jumlah elektronnya 2, untuk P jumlah maksimal elektronnya 6 karena orbitalnya 3, dan untuk D jumlah maksimal elektronnya adalah 10 dengan orbital dari D itu adalah 5. Itu yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.